Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mile 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua.
Satu Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan satu grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambom merespon kabar pembentukan Grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan Grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahita Layuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan,
dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sepbi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sepbi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sepbi Sambom merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sepbi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar,
10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus, KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya,
Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahita Layuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambo, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambo, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambo, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambo, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang.
Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya,
1 Kodam Baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam Baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambom merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat grup 6. Namun, melihat dari grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan grup 6 mencapai ribuan personel.
Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambom merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup.
Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik. Sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebbi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru,
sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat grup 6. Namun, melihat dari grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambo, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambo, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya,
almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus.
Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mile 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambo, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus
beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebbi Sambom, merespons kabar pembentukan Nasional Papua Barat, OPM, Sebbi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah Sikatan di bawah komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebbi Sambom merespon kabar pembentukan Grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebbi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan Grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya,
1 Kodam Baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam Baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambom merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat grup 6. Namun, melihat dari grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan grup 6 mencapai ribuan personel.
Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambom merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup.
Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahita Layuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1-5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus, KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebbi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mile 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru,
sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahita Layuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambo, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambo, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya,
almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitala Yuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus.
Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mile 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat grup 6. Namun, melihat dari grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus
beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam Baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam Baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya.
Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat grup 6. Namun, melihat dari grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebbi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebbi Sambom merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus.
Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya,
Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambo, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambo, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Baritokuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Baritokuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang.
Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya,
1 Kodam Baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam Baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambom merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahita Layuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat grup 6. Namun, melihat dari grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan grup 6 mencapai ribuan personel.
Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komandan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambom merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah,
Dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat grup 6. Namun, melihat dari grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambom merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta
pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik. Sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari grup 1-5, diperkirakan kekuatan grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebbi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana,
Jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahita Layuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah,
akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambo, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam Baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam Baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam Baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu.
Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sepdi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sepdi Sambom merespon kabar pembentukan Grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sepdi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan Grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitala Yuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif
Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan satu grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambom merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahita Layuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat grup 6. Namun, melihat dari grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu.
Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat sama duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Bagi masyarakat sama duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Baritokuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mile 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Baritokuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambom merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat grup 6. Namun,
Melihat dari grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambom merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta
pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik. Sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebbi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana,
Jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mile 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah,
akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu.
Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sepdi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sepdi Sambom merespon kabar pembentukan Grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sepdi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan Grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahita Layuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sepdi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam Baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus,
KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mile 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambom merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin
Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit.
Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahita Layuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambo, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambo, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang.
Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitala Yuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya,
1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mile 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambom merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat grup 6. Namun, melihat dari grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan grup 6 mencapai ribuan personel.
Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambom merespon kabar pembentukan Grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan Grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup.
Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik. Sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebbi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru,
sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambo, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambo, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya,
almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mile 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus.
Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahita Layuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus
beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam Baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam Baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mile 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambom merespon kabar pembentukan Grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan Grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya.
tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat grup 6. Namun, melihat dari grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambom merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta
pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebbi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana,
Jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambo, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambo, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah,
akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu.
Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sepdi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sepdi Sambom merespon kabar pembentukan Grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sepdi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan Grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahita Layuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sepdi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam Baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus,
KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua.
Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul. Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan Grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan Grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar,
10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya,
Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambo, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambo, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mile 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat grup 6. Namun, melihat dari grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang.
Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya,
1 Kodam Baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam Baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambom merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat grup 6. Namun, melihat dari grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan grup 6 mencapai ribuan personel.
Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mile 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambom merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup.
Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebbi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru,
sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambo, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambo, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya,
Almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mile 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambo, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambo, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus.
Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus,
beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam Baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam Baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mile 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambom merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya.
tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat grup 6. Namun, melihat dari grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mile 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta
pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebbi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana,
Jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah,
akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambo, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu.
Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sepdi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sepdi Sambom merespon kabar pembentukan Grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sepdi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan Grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sepdi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam Baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus,
KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua.
Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit.
Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahita Layuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambo, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambo, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mile 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang.
Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya,
1 Kodam Baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam Baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebbi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebbi Sambom merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebbi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat grup 6. Namun, melihat dari grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam Baru, OPM terkepung grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana
Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mile 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah,
Dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat grup 6. Namun, melihat dari grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambom merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta
pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik. Sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana,
Jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mile 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat grup 6. Namun, melihat dari grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambo, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambo, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah,
akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu.
Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sepdi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sepdi Sambom merespon kabar pembentukan Grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sepdi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan Grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahita Layuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sepdi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam Baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus,
KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua.
Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahita Layuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit.
Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat grup 6. Namun, melihat dari grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambo, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain kodam baru, OPM terkepung grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambo, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitala Yuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang.
Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat grup 6. Namun, melihat dari grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambo, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya,
1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitala Yuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat grup 6. Namun, melihat dari grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan grup 6 mencapai ribuan personel.
Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambom merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup.
Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik. Sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitala Yuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru,
sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya,
almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus.
Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mile 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambo, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus
beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam Baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam Baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambom merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya.
Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat grup 6. Namun, melihat dari grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambom merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta
pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebbi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana,
Jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pihak dari Grup 1-5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambo, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu 10 Agustus 2025, di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambo, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025.
Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambo, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu,
jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sepdi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sepdi Sambom merespon kabar pembentukan Grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sepdi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan Grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sepdi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu,
10 Agustus 2025, di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sepdi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sepdi Sambom merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sepdi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan grup 6 Kopassus.
Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahita Layuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat grup 6. Namun, melihat dari grup 1-5, diperkirakan kekuatan grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mile 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit.
Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambo, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambo, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang.
Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambo, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Satuan Baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya,
1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambo merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup. Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat grup 6. Namun, melihat dari grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan grup 6 mencapai ribuan personel.
Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka, ungkapnya. Prajurit asal Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Batola, ini gugur saat menjalankan tugas di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat 8 Agustus sekitar pukul 10.05 WIB. Jenazah Prada Yahya, prajurit TNI asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, akhirnya tiba di kampung halamannya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 8 Agustus 2025, sekitar pukul 10.25 WIB. Saat menjalankan tugas bersama satuannya, Yonif 500 Sikatan di bawah Komando Kodam V Brawijaya, almarhum tertembak di bagian dada kanan atas hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar duka ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat serta pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bupati Haji Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya dan turut mengirimkan karangan bunga ke rumah duka di Desa Patimuhur Baru, Kecamatan Anjir Muara. Prada Yahya, kelahiran Barito Kuala pada 19 Januari 2000, merupakan lulusan Miss Irsyadus Salam, Sungai Punggu Baru. Di usia 25 tahun, ia menghembuskan napas terakhir saat tengah menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik. Sebelum dipulangkan, jenazah sempat disemayamkan di Intan Jaya dan dievakuasi ke Timika pada Sabtu pagi, menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviation C208B PKSNF. Dari sana, jenazah dibawa ke RSTK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih di Mayo 32, kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT985. Setelah tiba di Jakarta, jenazah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan dan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, sekitar pukul 19.40 WITA. Kodim 1005 Barito Kuala menggelar prosesi penyambutan militer sebelum almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Handil Jayabaya, Desa Patimuhur Baru, tanah kelahiran sang prajurit. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yakni Sebi Sambom merespon kabar pembentukan grup A Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Semua itu kan sudah ada di Papua. Jago apapun, pasukan TPNPB tidak pernah takut karena kami ada di tanah leluhur kami. Sementara mereka datang sebagai pendatang, maka kami siap, ujar Sebi saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 10 Agustus 2025. Keputusan menempatkan grup A di Timika tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Dalam aturan itu, struktur Kopassus mengalami validasi dari 3 menjadi 6 grup.
Pelantikan para komandan grup tersebut akan dilakukan Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar 10 Agustus 2025. Upacara itu juga akan menampilkan atraksi alutsista dan untuk kebolehan prajurit TNI dari 3 matra, serta pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Letjen Syafri Syamsuddin. 36 Panglima OPM bergidik, sniper misterius Grup 6 Kopassus terjun ke Timika, Papua. Dipimpin sosok perwira misterius dari Kopassus yang telah lama bertugas di Papua, Prabowo mengesahkan pembentukan Grup 6 Kopassus. Grup 6 Kopassus ini bermarkas di Timika, Papua Tengah, dengan julukan Gunarsa Mahitalayuda, sosok pejuang atau prajurit tempur yang berdedikasi tinggi menjaga tanah airnya. Tak diketahui pasti jumlah personel yang akan memperkuat Grup 6. Namun, melihat dari Grup 1 sampai 5, diperkirakan kekuatan Grup 6 mencapai ribuan personel. Grup 6 Kopassus merupakan pasukan istimewa karena diperkuat prajurit tempur ahli intelijen, perang hutan, dan sniper atau petembak jitu. Mereka memiliki misi khusus sehingga berkedudukan di Timika. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan tak gentar dengan penempatan Kopassus, meski kabar ini menggetarkan hati 36 Panglima OPM di Papua. Selain Kodam baru, OPM terkepung Grup 6 Kopassus. KKB dibuat makin tak berkutik. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan satuan baru TNI Minggu, 10 Agustus 2025. Di mana Prabowo membentuk 6 komando daerah militer, Kodam, dan 6 grup Kopassus, beserta beberapa komando lain di 3 matra TNI. Pembentukan itu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pasalnya, 1 Kodam baru dan 1 grup Kopassus ditempatkan di tanah Papua. 1 Kodam baru, yakni Kodam Siksif Mandala Trikora berpusat di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan 1 grup Kopassus, yakni Grup 6 berada di Timika, Papua Tengah. Penambahan tersebut membuat penumpasan OPM lebih fleksibel dan tak memakan waktu. Karena selama ini penanggulangan teror OPM bertumpu pada satgas yang diperbantukan dan pos militer wilayah itu. Dengan penambahan itu, jelas menjadi ancaman bagi OPM. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM, Sebi Sambom, merespons kabar pembentukan Grup 6 Kopassus. Menurutnya keberadaan pasukan elit TNI itu tidak akan membatasi pergerakan OPM. Ia mengklaim OPM tak pernah takut lantaran menganggap prajurit TNI itu sebagai pendatang. Sedangkan pihak OPM merasa masih didukung oleh tanah leluhur mereka